Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Semangat kita belajar hari ini ya, walaupun daring ya, tapi kita tetap semangat ya. Siap belajar hari ini? Mana suaranya semangat? Siap. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk kesehatan kita di sini. Apabila yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya. Dan nanti saat pembelajaran juga bisa masuk pembelajarannya ke dalam diri kalian dengan baik. Baik, Bapak akan pilih salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Yoga, coba tolong dipimpin doa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar PJOK, ada baiknya kita berdoa semoga pembelajaran hari ini kita diberikan manfaat dan diakhiri dengan keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yoga sudah membantu memimpin doa hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi ya, kita akan sedikit mengheningkan cipta dan mendengarkan lagu nasional bagimu negeri ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara atau tanah air kita. Nanti anak-anak dibuka ya, mic-nya semuanya kita nyanyi bagimu negeri sama-sama ya. Siapa? Belum. Oke, cukup. Materi kita hari ini adalah variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan lempar roket ya. Oke. Nah, yang lain kalau boleh di-mute. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin sedikit memberikan kesepakatan dalam kelas ya. Nah, kesepakatan kita dalam kelas yang pertama, soleh-soleha harus tertib dalam pembelajaran ya. Yang kedua harus santun ya, mendengarkan Bapak yang sedang menjelaskan ya. Nanti saat Bapak menjelaskan materi, kalian mendengarkan ya. Saat nanti sesi Q&A, kalian boleh dipersilakan untuk bertanya ya. Begitu. Terus nanti juga tenang saja. Pembelajaran hari ini juga sudah Bapak siapkan ice breaking juga yang seru, yang bisa membuat kalian senyum ya. Terus juga ada juga beberapa contoh video untuk kalian nanti berkenaan dengan gerak dasar lempar roket ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita perenggangan dulu ya badannya ya, biar enak. Kita pemanasan dulu, karena kan pembelajaran kita lewat daring nih ya. Biasanya kan kalian pada duduk. Oke, Bapak akan berikan senam ya, pemanasannya. Senamnya adalah chicken dance ya. Oke, siap ya, semuanya berdiri yuk. Perhatikan gerakannya. Yuk. Yo, siap. 1, 2, 3 mulai. Yo. Mana nih gerakannya nih yang semangat? Yo, jogetkan badannya, gerakan. Iya. Yo. Mana nih?
Tambah lagi semangatnya dong. Itu betul kenapa kayak joget dangdut. Ayo, ikuti gerakannya yang benar. Ya, oke, gerakan kakinya. Ya, Edward juga sama nih gerakannya nih. Ayo, lihat gerakannya yang benar. Ya. 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 Yes. Semua dong. Iqbal ayo semangat. Mantap tuh, itu semangat sekali gerakannya. Wah, buka. Oke, bagus. Selamat nggak ikutan, Pak. Selamat kalau ikutan ini buka videonya. Iya, selamat. Kemana kamu? Dibuka videonya ya. Kalau nggak dibuka nanti nilainya berkurang. Nanti nilainya bakal kurangi ya. Ayo, tambah lagi, lebih cepat lagi. Ya. Lebih cepat lagi. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kalau saya luar biasa. Dua kali lagi, Pak. Pak Rifki capek. Gak apa-apa, tapi seru kan? Seru ya? Seru, Pak. Seru, Pak. Hari ini ya. Luar biasa nih. Oke. Seperti tadi yang Bapak bilang ya. Saat nanti Bapak menjelaskan, kalian perhatikan ya. Nanti ada waktunya. Kita seru-seruan, nanti ada waktunya. Saat materi, kalian mendengarkan. Siap? Kalau siap, angkat jempolnya seperti ini. Oke, mantap. Oke, kembali lagi ke materi. Materi yang akan Bapak berikan adalah variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam lempar roket. Nah, tujuannya dalam pembelajaran ini, kalian mengetahui gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang ada dalam lempar roket. Yang kedua, kalian bisa memperagakan atau mempraktikkan gerak dasar lempar roket. Ya, oke, kita akan masuk ke materi sebentar ya. Bapak akan share screen. Sudah terlihat belum Soleh-Soleha? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sebelum kita masuk ke gerakan lempar roket, kita perlu tahu dulu apa itu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, minggu sebelumnya kan sudah Bapak kasih tahu kan bahwa gerak lokomotor itu seperti apa, gerak non-lokomotor seperti apa, dan gerak manipulatif seperti apa. Coba Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Siapa ya di sini? Bapak. Oke, Nurlela, semangat sekali sepertinya. Silakan mau jawab dia. Yo, apa gerak lokomotor? Gerak lokomotor aja ya, dengan contohnya. Gerakan yang berpindah tempat, Pak. Oke, bagus. Contohnya apa? Contoh gerak lokomotor. Contohnya apa? Nurlela. Kalau non-lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya. Dan manipulatif, gerakannya membentukkan alat bantu, Pak. Oke, bagus. Tadi kan Bapak bertanya ke Nurlela, gerak lokomotor contohnya apa? Terdengar tidak suara Bapak? Oh iya, Bapak baru Bentar, Pak. terdengar, maaf.
Oke, Contohnya sinyalnya ya, nggak apa-apa. berlari, melompat. Bagus, Nurela. Sekarang Bapak ingin nanya ke soleh-soleha yang lain. Coba Bapak ingin bertanya kepada Nanda. Coba gerak non lokomotor contohnya apa Nanda? Lokomotor. Non lokomotor Lompat, Pak. lompat. Iya. Apa lagi? Ada lagi selain lompat? Apa ya, Pak? Bingung, Pak. Oke, ada soleh-soleha yang lain yang bisa bantu Nanda gerak non lokomotor? Kayak pesawat terbang, Pak Pak. Hendy, Gerakan pesawat terbang. Gerakan keseimbangan sikap pesawat Ya, terbang. sikap, aduh, sikap pesawat terbang, Pak. Sikap pesawat terbang ya. Ya, Oke, sepertinya banyak yang masih lupa-lupa ya. Coba Bapak ingatkan lagi ya. Gerak non lokomotor itu adalah gerak dari bagian tubuh kita ya. Contohnya yaitu misalkan menggerakkan kepala ngelihat ke bawah, lihat ke atas ya. Kalau tangan bisa mengayunkan atau menekuk tangan. Kalau badan bisa meliukkan badan ke depan, meliukkan badan ke belakang. Ya, kalau kaki bisa mengayunkan kaki, bisa menekuk kaki. Pokoknya gerak non lokomotor adalah gerak yang ada di bagian tubuh kita yang tidak berpindah tempat, seperti itu. Berikut saya ingin bertanya, apa sih itu gerak manipulatif? Tadi sudah dijelaskan juga tuh sama Nurela. Coba. Oke, Ana, apa gerak manipulatif? Gerak mainin bola, Pak, kayak menendang. Bener nggak, Pak? Gerak mainin bola kayak menendang. Iya, betul. Itu contohnya. Tapi penjelasannya apa? Coba bisa dijelaskan nggak? Apa itu gerak manipulatif? Gerakan yang pakai bola, Pak. Gerakan yang pakai bola. Ada yang lain yang bisa menjelaskan dengan bahasanya? Yoga, silakan. Yoga suaranya tidak terdengar. Maaf Bapak. Dibuka dulu. Gerakan pada aktivitas olahraga yang menggunakan alat atau benda. Ya, ada lagi selain itu? Gak apa-apa, pakai bahasa sendiri. Apa tidak akan menyalahkan dari jawaban-jawaban soleh-soleha. Ya, ada lagi gak? Lulu mungkin? Tahu tidak manipulatif apa Lulu? Gerakan yang harus melibatkan alat bantu. Oke, bagus ya. Ternyata beberapa masih ingat ya untuk gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oke, sekarang Bapak jelaskan kembali ya. Yang pertama, yaitu ini dia. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan adanya perpindahan tempat ya. Contohnya melangkah, berjalan, berlari, dan juga melompat. Berikutnya, gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya memutar badan, menggelengkan kepala, membungkukkan atau menepuk badan, mengayunkan kaki atau mengayunkan tangan. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah gerak manipulatif, gerak yang melibatkan benda di luar tubuh kita. Contohnya menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, dan memantulkan. Ya. Jadi sederhananya kalau misalkan Bapak tanya, apa sih gerak manipulatif itu? Gerak yang menggunakan benda. Apa-apa ya. Oke, sampai sini paham? Soleha? Paham, Pak? Jadi sudah paham ya, apa itu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih itu lempar roket. Sebelum apa itu lempar roket, di sini udah ada yang pernah melakukan lempar roket belum? Berat, Pak, roketnya, Pak. Belum, Pak. Belum. Berat roketnya, bukan roket Apollo 991 yang di sana ya, yang buat ke bulan, bukan ya. Tapi seperti ini alatnya nih. Nah, ini dia roketnya ya. Bentuknya. Ini ya. Pernah lihat alat ini?
Pernah, Kenapa? Pak. Iya. Itu meledak Nah, nggak, ini Pak? namanya, ini nggak meledak, ini mah aman. Ya, insya Allah ini mah aman. Ya, sudah SNI. Oke. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk lempar roket. Ya, alatnya seperti ini. Oke, baik. Sekarang, nah coba Husnul, coba dibaca apa itu lempar roket. Lempar roket merupakan modifikasi dari lempar lembing bagi anak sekolah dasar. Roket merupakan alat berbentuk rudal terbuat dari pipa paralon yang panjangnya 50 cm. Permainan lempar roket mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Permainan ini melatih kekuatan dan kecepatan gerak lengan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Husnul. Nah, ini contoh dari alatnya, terus juga ini dari gerakannya. Ya, oke. Ternyata waktunya ice breaking, ya. Oke, di sini ada ice breaking tebak-tebakan dari Bapak, ya. Sebelum kita masuk materi. Nah, ice breakingnya di sini jawabannya harus out of the box, ya. Jangan yang lurus-lurus aja. Ini benar-benar menguji host kalian, ya. Mungkin akan membuat kalian menjadi ngebul kepalanya, ya. Oke, pertanyaan yang pertama, ya. Kita jawab, ya. Kita tidak bisa menelpon kalau handphonenya nggak ada. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Pulsa, Pak. Pulsa. Yang lain apa? Pulsa. Kuota. Pulsa. Ada lagi? Nggak ada Suara, Pak. buana, Pak. Nggak ada buana. Nggak ada buana. Nggak ada ana. Oke, kita lihat jawabannya, ya. Jawabannya adalah Uang, Pak, kalau ada uang. ya, tidak ada angka. Kalau kalian punya handphone, nggak ada angkanya, gimana teleponnya? Oke? Bapak kayak jawab. tahu. Bapak ngerjain. Ya kan biar seru kita, ya. Oke, yang kedua. Neil Armstrong adalah astronot yang pernah menginjakkan kaki di mana dia pernah menginjakkan kaki? Rumah. Dunia, Pak, dunia. Dunia. Tadi ada yang jawab rumah. Apalagi? Di pulau, Pak, pulau. Di pulau. Oh iya, bisa juga. Ada lagi selain itu? Rusun. Di Dufan, Pak. Oke, kita lihat jawabannya, ya. Ada yang benar nggak? Jawabannya adalah rumah, ya. Karena Neil Armstrong kan punya rumah. Siapa tadi yang benar? Yoga, ya? Yoga, Pak, Rumahnya di yoga. bulan. Di bulan. Nih, pertanyaan nomor 3 nih. Harusnya soleha pada pintar-pintar nih. Nomor 3. Cuci piring harus Wangi. apa jawabannya? Basah. 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 Wangi, basah, Rajin, Pak, rajin. harus rajin. Apalagi? Banyak, Pak, banyak. Ada lagi nggak? Banyak, piring harus banyak. Alas, Pak. Oke, kita lihat jawabannya, ya. Cuci piring harus sadar, ya. Jawabannya harus sadar. Kalau nggak sadar, gimana cara cuci Henry piringnya? sambil Oke? tidur, Pak. Oke, masih ada lagi pertanyaannya, ya. Kita lanjut lagi. Nah, dia terbang, biarin aja. Oke, pertanyaan keempat. Hewan berkaki 8 yang bergelantung ke sana kemari dengan jaring namanya apa? Ada yang tahu? Hewan berkaki 8 yang suka bergelantungan. Anaconda, Kura-kura. Pak, anaconda. Kura-kura gimana bisa bergelantungan, anak? Anaconda, Pak, anaconda. Anak konda lagi, Edward. Ayo, apa jawabannya? Husnul Afwa. Ada lagi? Oke, kita lihat, ya, jawabannya, ya. Jawabannya adalah ya, hewannya lagi olahraga, ya. Sekarang soal nomor 5. Ya. Burung bisa terbang karena memiliki apa jawabannya? Bukan sayap ya. Napas. Napas. Oke, ada lagi selain itu? Mana nih? Masih ada nih Sadar. Batas, Pak, batas. Sadar. Oke, Sadar, Edward. sadar.
Yang lain mana Sadar. nih? Sadar. Sadar, Udah, ada lagi sadar. jawabannya? Pasti Kalau nggak jawab sadar saya nggak akan terbang. salah. Sabar, Pak. Sadar, Sabar, Pak, sadar. Sabar, Di Pak. sini, dengarkan Bapak, di sini juga kalian belajar bagaimana menganalisis soal, bagaimana kalian harus fokus, ya. Di sini kalian belajar juga, walaupun pertanyaannya lucu-lucuan, tapi kalian di sini belajar fokus. Apa ya kira-kira ya? Apa ya kira-kira jawabannya menganalisis? Terbang. Jadi jawabannya apa nih? Burung bisa terbang karena memiliki Sabar, Sadar. Pak. Sabar. sadar dan sabar. Kabar, Pak. Kabar. Jadi, sabar. Oke, kita lihat jawabannya. Burung bisa terbang karena memiliki bakat, ya. Karena dia memiliki bakat. Kalau dia nggak punya bakat, gimana dia bisa terbang? Sama Oh, juga tadinya mau dalam- jawab itu, Pak. makanya harus percaya diri. Nah, biar jawabannya tadi juga yakin. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, tadi baru 2 yang benar ya. Kayaknya tadi ya, rumah ya. 1 ya, rumah doang tadi yang benar ya. Terakhir Oh, lapar itu, ya. Lapar ini terakhir lapar udah pasti lapar. Oke, nomor 6. Udah yakin aja lapar, bener gak nih? Binatang yang hinggap di makanan, jawabannya Lapar. Lapar, Pak. Lapar. lapar. Lalat. 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 Lapar, Oke. lapar. Lahap. Kayaknya banyak yang jawab lapar nih. Kita lihat ya, benar atau tidak lapar jawabannya. Ya, lapar. Oke, bagus ya. Ada 2 jawaban yang benar dari tadi. Tepuk tangan dulu buat kalian semua, soleha-soleha. Luar biasa. Oke, ya. Nah ini kita balik lagi ke materi ya. Kita belajarnya jangan terlalu serius banget, tapi juga jangan terlalu tidak serius juga. Jadi tengah-tengah lah ya. Oke. Berikutnya kita balik lagi ke materi. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah mengetahui itu ya. Apa itu lempar roket ya? Lempar roket merupakan adalah modifikasi dari permainan lempar lembing ya, lempar lembing seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara memegang roketnya. Nah, untuk cara memegang roket itu ada 2 ya. Nah, di sini ada gambarnya nih ya. Yang pertama ada cara memegang Amerika ya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Amerika, melakukannya seperti ini. Coba Bapak pingin Iqbal bacakan cara memegang roket Amerika. Cara memegang roket. 1. Cara Amerika. Pegang roket di bagian belakang lilitan roket dengan jari telunjuk melingkar di belakang lilitan dan ibu jari menekan di bagian permukaan yang lain. Sementara itu, jari-jari lain turut melingkar di tubuh roket dengan longgar. Sudah, Pak? Oke. Ya, baik. Bapak jelaskan kembali ya. Nah, untuk cara memegang roket Amerika ini, caranya adalah, tadi sederhananya adalah, nih, jari telunjuk dengan jari jempol bertemu, seperti ini. Nah, kalau kalian misalkan di rumah ada kertas, boleh kalian gulung-gulung seperti ini. Ya, coba, ada kertas? Oke, ada ya. Kalian gulung-gulung seperti ini. Nah, Udah, Pak. di sini, ini kan tengah-tengah nih, jarak ini ya. Kita bayangkan saja tengah-tengah ini itu adalah lilitan dari ikatan yang tadi ya, yang pada gambar di sini. Nah, kalian memegangnya di sini. Tunjuk ketemu jempol, coba. Lalu jari berikutnya mengikuti berjarak. Jadi seperti ini. Bisa? Bisa ya? Nah, tuh Husnul tuh, benar ya. Oke. Nanda jangan jadiin panjang, Nanda. Oke, perhatikan. Jarak yang 3 jari ini lebih jauh, tidak rapat seperti ini ya. Tidak rapat. Tapi ini lebih renggang ke depan. Ya, bisa dilihat seperti ini ya. Ini bentuknya. Ini tunjuk ketemu dengan jempol ya. Nanti begini seperti ini. Memegangnya. Bisa melakukannya? Soleh-soleha? Bisa, Pak. Waduh, yoga ngantuk nih. Padahal tadi sudah main ice breaking seru tadi.
Kayaknya kurang ya. Ntar ada lagi. Oke, kita fokus dulu ya. Oke, itu ya untuk cara Amerika ya. Berikutnya, cara yang kedua adalah cara Finlandia. Coba Nurlela dibaca cara Finlandia. Cara memegang roket yang kedua yaitu cara Finlandia, di mana memegang roketnya pada bagian belakang lilitan dengan jari tengah dan ibu jari, sementara telunjuk berada sepanjang batang roket dan agak serong ke arah yang wajar. Jari-jari lainnya turut melingkar di tubuh roket dengan longgar. Oke, baik. Oke, kita coba ya. Nah, kalau untuk yang kedua ini, yang bertemu adalah jari tengah dengan jari jempol, ya. Jari telunjuknya di sini. Jadi seperti ini, ya. Bisa? Nah, tuh, Husnul tuh, betul ya. Seperti itu. Nah, itu juga Lulu, Nanda, ya. Seperti ini. Coba bisa dilihatkan ke kamera. Seperti ini, seperti Bapak. Nah, ya. Itu untuk cara memegangnya. Sekarang Bapak ingin bertanya, mana yang lebih nyaman menurut kalian? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Pertama, Pak. Pertama, Pak. Amerika, Pak. Yang pertama, Pak. Yang lebih. Kenapa Amerika lebih nyaman? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Pakai bahasa sendiri. Jarinya Lebih mudah, ya. Iya. Oke. Nah, rata-rata dari soleh-soleha memilih yang nomor 1. Memang kebanyakan juga yang untuk lempar roket menggunakannya yang nomor 1 seperti itu karena lebih mudah ya. Walaupun yang nomor 2 juga sebenarnya mudah juga, tapi yang satu ini lebih mudah ya cara memegangnya. Kalau untuk yang baru dia akan lebih mudah, apalagi nanti saat melakukan lemparannya ya. Sampai sini paham soleh-soleha? Paham. Paham, Pak, sampai sini, Pak, paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Oke, nah sebelum kita masuk ke gerakan lempar roket, nah kalau misalkan kita pembelajarannya secara langsung, kita akan di lapangan seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah permainan pertama yang akan Bapak berikan kepada soleh-soleha, yaitu permainan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dengan instruksi benar atau salah. Ya, kalau misalkan di lapangan, kalian akan membuat barisan seperti ini pada gambar ya, karena kita sedang pembelajaran daring, kita kondisikan sambil duduk. Oke, nah jadi permainannya kalian harus mendengarkan instruksi dari Bapak. Ya. Contoh, misalkan kita menggunakan gerak kepala dulu ya, gerak kepala saja, ya. Instruksinya adalah benar, benar, salah, ya. Kalau benar, maka lakukan gerakan dengan benar. Kalau misalkan contoh, Bapak nyuruh, lihat ke atas. Tadi cluenya apa? Benar, berarti lihat ke atas. Yang kedua, lihat ke kanan. Cluenya yang kedua apa? Benar, lihat ke kanan, ya. Terus yang ketiga adalah cluenya salah. Lihat ke kiri. Berarti kebalikannya. Lihat ke mana? Lihat ke kanan. Paham ya? Paham? Paham. Oke, kita coba sambil duduk ya. Gerakan kepala dulu ya. Coba kepalanya dilihat. Oke. Pakai yang mudah dulu ya. Pakai instruksi BBS. Ingetin, BBS. Oke. Lihat ke bawah. Lihat ke atas. Lihat ke kiri. Ada yang bingung ya. Oke, padahal masih mudah tuh. Oke, kita coba lagi ya. Lebih sulit lagi, kita coba lagi. Cluenya adalah SB SB ya. SB. Masih gerakan kepala ya. Oke. Lihat ke kanan.
Lihat ke kiri. Apa tadi clue-nya? S, B, S, B. Kalau lihat ke kiri berarti harusnya lihat ke kiri. Karena clue-nya tadi apa? Benar ya, masih di situ. Terus lihat ke atas. Oke. Lihat ke kanan. Ya, loadingnya lama ya. Nanda salah, Pak. Nanda salah tadi. Salah ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Kita coba gerakan tangan ya. Gerakan tangan ya. Gerakan tangannya ada yang angkat tangan kanan ke atas, angkat tangan kanan ke kiri ya. Terus ada angkat dua tangan ke atas. Kalau misalkan angkat dua tangan ke atas, kalau misalkan dapatnya S berarti ke bawah ya. Bisa ya? Oke, siap. Kodenya, instruksinya adalah S B B S ya. S B B S. Oke, siap. Angkat tangan kanan. Ayo Nurella, lebih semangat lagi ya. Angkat tangan kiri. Henry bingung. Masih, Pak. Pak, ini saya bingung, ini mirror apa enggak sih biasanya? Henry bingung, Mirror, tenang aja. Oke. Siap, berikutnya. Angkat dua tangan. Oke. Angkat tangan kiri. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Yo. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan nanti di lapangan, kalian gerakannya lebih ke misalkan melangkah ya. Karena kan nanti dalam gerak dasar lempar roket itu ada gerakan melangkah ya, berlari untuk awalannya seperti itu ya. Karena kita pembelajarannya daring, maka kita sesuaikan saja. Yang penting kalian paham ya untuk permainan ini, cara permainannya. Sampai sini mengerti dengan permainan yang tadi Bapak berikan? Mengerti, Pak. Oke, alhamdulillah kalau mengerti. Sekarang kita masuk ke permainan yang kedua. Nah, permainan ini adalah permainan pesawat kertas ya. Nah, ini mengandung gerak dasar lokomotor dan manipulatif ya. Nah, kalau misalkan di lapangan nanti, karena ini pembelajarannya daring, balik lagi akan Bapak kondisikan ya. Kalau misalkan nanti di lapangan dibuat barisan sama banyak ya, nanti bisa 4 atau 5 baris ya, yang pokoknya sama banyak ya, laki-laki dengan perempuan sama seperti itu. Lalu nanti cara bermainnya Bapak akan buat kompetisi ya. Nah, kalian ambil kertas, kalian buat pesawat seperti ini. Coba, ada yang sudah buat pesawat? Nah, ini ya. Nah, ini nanti kalian lempar secara estafet kalau di lapangan ya. Nanti akan ada jaraknya seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, tadi kan kalian lempar nih ke teman kalian. Kalau misalkan ada yang sampai, itu lebih bagus. Kalau misalkan tidak sampai ke teman yang ditangkap jatuh, kalian kan berarti harus mengambilnya kan, lalu melemparnya kembali. Nah, di sini permainannya yang duluan sampai ke belakang itu pemenangnya ya. Paham ya dengan permainannya ya. Nah, karena kita sedang pembelajaran daring, nah kita melakukannya sambil duduk saja dengan aba-aba dari Bapak. Misalkan kalau Bapak bilang 1, kalian badannya langsung sikapnya tegap. 1, 2, angkat
pesawatnya seperti ini, ya. 3, lalu lemparkan pesawatnya ke depan, tapi jangan dilemparkan benar-benar ya, hanya seolah-olah saja. Nah, seperti itu ya. Bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, dalam permainan ini juga berkaitan dengan gerak lempar roket ya. Nah, dalam melempar roket itu juga sebenarnya gerakannya hampir serupa dengan cara kita melakukan permainan lempar roket. Nah, karena kita sedang daring, fokus kita ke gerakan tangannya dulu untuk melempar. Sebenarnya hampir sama, tapi cara megangnya saja yang beda. Kalau pesawat seperti ini, kita megangnya seperti ini. Tapi untuk melemparnya hampir sama. Nah, untuk melempar roket itu bukan seperti melempar buah di pohon ya, atau bahasa Swedianya adalah bagel buah ya. Bahasa Swedianya bagel buah, bukan seperti itu. Tapi didorong ya. Sama seperti kita melakukan permainan pesawat terbang seperti ini. Nah, didorong ya. Seperti itu. Atau ditolakkan. Nah, nanti untuk melakukannya seperti ini. Didorong. Kenapa didorong? Atau dilemparnya seperti dilemparnya didorong agar roket ini nanti saat berada di udara dia bisa seimbang di atas ya. Jalannya akan seperti ini. Nah, walaupun kita melemparnya dengan tenaga yang tidak kuat, dia akan jaraknya akan lebih jauh karena membelah angin. Kalau melemparnya asal-asalan, kalau dalam bahasa Swedianya bagel gitu, dia akan seperti ini. Nah, akan cepat jatuh ya. Dia akan cepat jatuh. Nah, jadi untuk melempar roket ini kita harus seperti mendorong seperti ini ya, atau menolakkan seperti ini ya. Paham? Saudara-saudara paham? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Sebelum kita masuk ke contoh gerakannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke tahapan cara melempar roket ya. Oke, coba Henry baca tahapan awal. Siapa? Tahapan cara melempar Pak. Typo Pak itu melempar Pak. Tahapan Ya, cara nanti melempar roket. Bapak benarkan. Yang pertama, awalan berlari sambil membawa roket di atas kepala dengan lengan ditekuk. Sikut menghadap ke depan dan telapak tangan menghadap atas. Posisi roket berada sejajar di atas garis paralel dengan tanah. Oke, lanjut lagi Henry. Lemparan. Yang kedua, lemparan. Ketika melempar, bahu sebelah kanan ditarik sedangkan lengan melakukan gerakan melempar ke depan atas dengan kuat melalui poros bahu. Badan bergerak melewati kaki depan, lalu roket dilepaskan. Oke, yang terakhir, akhiran, Henry. Dan yang ketiga, gerakan akhiran adalah kaki dilangkahkan ke depan untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh saat melebihi garis batas lemparan. Oke, itu adalah tahapan sederhananya ya. Yaitu ada awalan, lemparan, dan akhiran. Awalan bisa kalian lakukan dengan berlari, tapi juga bisa melakukan dengan melangkah atau juga tanpa melakukan awalan berlari ya. Nah, untuk roket pegangnya berada di bahu seperti ini ya. Lalu untuk melempar tadi sudah Bapak ingatkan ya, cara melemparnya bukan seperti melempar buah di pohon, bukan, tapi didorong ya, seperti ditolakkan agar roket saat dilemparkan stabil di udara ya. Dia jatuhnya juga bisa lebih jauh seperti itu. Akhirannya kaki dilangkahkan ke depan untuk menjaga keseimbangan ya. Tapi jangan sampai melewati garis ya, seperti itu. Kalau misalkan dalam pertandingan, tapi kalau misalkan dalam pembelajaran nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke contoh gerakannya.
Oke. Di sini kita perhatikan ya gerakannya. Ada video lempar roket 1. Ya, perhatikan. Kita sampai jam 1.55 ya. Oke, itu untuk video ke-1. Sekarang video yang kedua. Oke. Ada lagi video ketiga, ini menggunakan alat ini ya, kertas yang digulung-gulung seperti itu. Kalau kalian tidak punya roket di rumah ya. Nah, oke. Sekarang setelah melihat video tadi, Soleh-Soleha coba pertama, bentar, Mister matikan dulu videonya. Pertama, kalian analisis gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang ada pada gerak dasar lempar roket. Yang kedua, setelah melihat video gerakan dasar lempar roket nomor 1, kalian analisis kesalahannya ada di mana. Ya, oke. Yang nomor 1 dulu. Setelah melihat video, di mana gerak lokomotor dan manipulatifnya. Siapa yang bisa? Yo, silakan. Atau Bapak tunjuk nih. Yo. Kemah, Pak, yang lagi kemah. Coba, Ana. Ya, Ana, di mana gerak lokomotor dan lokomotor dan manipulatifnya? Coba jawab ya, Pak. Ya. Itu kayaknya lokomotornya melangkah. Terus sambil melempar roket. Oke. Ada lagi? Silakan dulu. Lokomotornya itu orangnya yang lagi lari. Ya. Terus kalau manipulatifnya itu larinya sambil bawa roket. Oke. Ada lagi? Non lokomotor, Pak. Ya, non lokomotor apa? Menekuk badan sama menekuk siku, Pak, tangan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Ya, jawaban kalian benar ya. Tadi untuk gerak lokomotornya itu tadi bisa dilihat saat melakukan awalan. Awalannya tadi kan berlari ya. Nah, itu adalah gerak lokomotornya. Sedangkan gerak non lokomotornya bisa dilihat. Nah, tadi kan gerak non lokomotornya adalah gerakan dari tubuh kita ya, yang tidak berpindah. Lihat di tangan seperti ini. Ini kan ada gerakan tangannya menekuk. Nah, ini gerakan non lokomotor. Kakinya juga sama, menekuk juga ya dalam posisi untuk melakukan lemparan. Itu juga gerak non lokomotor ya. Terus juga gerak lokomotor juga ada setelah melakukan lemparan, yaitu melangkah ya. Seperti itu. Untuk gerak manipulatifnya adalah ketika kalian melempar menggunakan roket itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua, kesalahan apa yang ada di lempar roket nomor 1? Coba Yoga. Cara melemparnya bukan, Pak? Ya, cara melemparnya. Kenapa cara melemparnya? Kayak bagel, Pak. Oke, kayak bagel ya. Oke, ada lagi. Coba Selamat. Apa kesalahan yang tadi dalam video pertama? Pak, diputar lagi sih, Pak. Tadi kurang. Diputar lagi. Coba, perhatikan lagi. Diputar lagi ya. Oke, terima kasih, Pak. Setelah saya amati itu gerak melemparnya, Pak. Si roket itu dibanting, bukan dilempar, Pak. Dibanting, ya. Ada lagi nggak selain itu? Cara megangnya benar nggak? Cara megangnya salah, Pak. Cara megangnya salah ya? Ya, sehingga nanti melepaskan roketnya pun bisa mempengaruhi, Pak. Dibanting. Nah, roketnya dibanting jadinya. Ya, sampai sini berarti paham semua ya? Ya. Tahu gimana motor, manipulatif dalam lempar roket, dan juga tahu bagaimana sih cara memegang roket, cara melakukan lemparan roket. Tahu kan semuanya ya, Soleha? Tahu, Pak. Bisa ya?
Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau kita sudah bisa belajar di lapangan, bisa kita praktekkan langsung di lapangan ya. Oke, materi kita selesai sampai di situ, alhamdulillah ya. Nah, nanti untuk lembar kerja soleh-soleha, Bapak akan kirimkan link quizzes ya. Itu ada soal yang bisa soleh-soleha kerjakan. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, kita akan lakukan refleksi dulu ya. Nah, refleksinya yang akan Bapak tanyakan, dari pembelajaran tadi, hal baru apa yang kalian ketahui? Oh, dari pembelajaran tadi. Cara memegang roketnya, Pak. Cara memegang roket. Ada lagi, hal baru apa? Alat roketnya, Alatnya, Pak. Pak. Oh, baru tahu alat roketnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Bisa Udah? diganti pakai kertas juga ya, Pak, ternyata. Bisa diganti pakai kertas juga. Kalau kita di rumah ya, nggak apa-apa. Kalau pakai yang asli, bahaya. Ntar bisa pada pecah-pecah tuh yang ada di rumah. Oke. Pak, selain pakai kertas, saya punya ide lagi, Pak. Apa idenya, Selamat? Menggunakan botol aqua yang kosong diisi dengan pasir, Pak. Itu mungkin Bisa. Bisa, betul. Ya, bisa tuh. Pakai itu juga. Bagus ya idenya. Selamat ya. Bisa pakai botol ya. Diisi botol aqua ya. Diisi dengan pasir. Ataupun tidak menggunakan isian pasir juga boleh. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan sampai berbahaya kalau misalkan kalian lakukan di rumah. Oke, baik. Berikutnya, kesulitan apa yang kalian dapati dalam pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan nggak? Atau mudah saja pembelajaran hari ini? Gimana? Mendarat. Itu, Pak, cara melemparnya kira-kira mendarat. Ujungnya tuh Pak, kadang-kadang kan roketnya berputar. Ya, oke. Yang itu apa lagi? Atau sama semua seperti yang Husnul bilang? Iya Pak, kayak sama Husnul. Nanti sama ya. Oke, kalau untuk itu nanti kita perlu berlatih lagi ya, agar nanti gerakannya lebih terbiasa lagi ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan ya, untuk selalu dalam pembelajaran itu tertib, santun ya, mengikuti rules yang sudah kita sepakati dalam pembelajaran. Baik, sekarang Bapak akan tunjuk Selamat untuk memimpin doa. Silakan Selamat. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati sampai selesai. Amin. Terima kasih. Selamat. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.